Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian terima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, belajar setia mulai dari yang sederhana. Tuhan Yesus hari ini berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bagaimana kesetiaan seseorang diukur? Tentu dari hal-hal kecil yang dibuatnya. Kesetiaan dalam hal-hal kecil tentu akan menjadi jaminan yang cukup bahwa seseorang bisa setia dalam hal-hal besar. Sebaliknya, ketidaksetiaan atau ketidakjujuran dalam hal-hal yang kecil sudah menjadi tanda nyata bahwa orang tersebut tidak akan setia atau tidak jujur juga dalam hal-hal yang besar. Bagaimana memperoleh kesetiaan itu? Tuhan Yesus hari ini memberi nasihat bagaimana kita bisa mendapatkan kesetiaan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan tidak mulai dari hal-hal yang besar, tapi sederhana. Pendidikan karakter yang kita dapatkan di sekolah, di paroki, atau keluarga, dimulai dari hal-hal sederhana. Seorang anak diajarkan setia membantu ibunya mencuci piring. Seorang murid dilatih untuk setia mendengarkan gurunya. Putra-putri altar diajarkan setia melayani sesuai jadwal yang dibuat. Semua ini menghantar kita pada hal-hal besar seperti janji pernikahan, pembaptisan, dan sebagainya. Injil hari ini membuka rahasia bagaimana kesetiaan itu bisa bertumbuh, berkembang di dalam hati kita. Semua didapatkan dari kehidupan sehari-hari. Melalui hal-hal kecil yang dianggap remeh, kita setia, menjalani, dan penuh komitmen. Saudara yang terkasih, ketekunan untuk memelihara kesatuan dan kekompakan iman melalui hal-hal sederhana sebetulnya ditekankan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Ia berbicara tentang kesetiaan, membangun persahabatan dalam hal-hal kecil dan sederhana sebagai latihan dan pembiasaan diri untuk menyambut hal-hal besar. Bagi Yesus, kesetiaan pada hal-hal baik yang nampak sederhana itu akan menjadi pembiasaan terbaik untuk hal-hal besar. Artinya, Tuhan ingin agar setiap orang tidak hanya bisa berbuat baik secara kadang-kadang, tetapi lebih dari itu
menjadi karakter atau sifat sejatinya. Bacaan hari ini mengajak kita untuk melatih diri agar terbiasa melakukan hal-hal kecil dengan sebaik-baiknya agar menjadi kompeten dan bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.